Halo semuanya, selamat datang di channel Share Story Talk Kevlar. Di sini, gue akan melanjutkan series video channel ini yang membahas tentang Death Battle. Di video kelima ini akan menjadi part pertama kita dalam membahas fates dan ability. Sebagai pengingat, di sini kita menggunakan forum Fast Battle untuk menjadi landasan materi dalam video ini. Terdapat 227 ability yang ada dalam forum ini. Tentu saja dengan jumlah yang sebanyak ini, kita tidak bisa menjelaskan secara rinci seluruh ability yang ada. Kita hanya akan menjelaskan beberapa ability yang sekiranya cukup penting untuk dijelaskan. Karena jumlahnya sangat banyak, di sini gue akan membuat list ability apa aja yang akan gue jelasin. Kalian juga bisa banget request ability apa aja yang harus gue jelasin jika semisal belum gue masukin ke dalam listnya. Nah, kalau kalian masih pemula dalam dunia Death Battle, kalian bisa menonton video tentang tiering system yang gua udah buat sebelumnya. Kalian juga bisa banget share video ini ke teman-teman kalian yang ingin belajar tentang Death Battle. Oleh karena itu, kalau kalian belum menonton video sebelumnya, bisa kalian tonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. So, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai videonya. Fates and Ability. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis ability, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian fates dan ability agar kalian tidak keliru dalam memahami dua kata tersebut. Fates adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu karakter atau objek yang digunakan untuk mengukur kekuatan ataupun kemampuan mereka. Fates sangatlah penting karena dengan fates kita dapat mengidentifikasi tier, ability, speed atau yang lain dari suatu karakter. Oleh karena itu, suatu fates harus terkonfirmasi kebenarannya melalui bukti atau shin dari karakter tersebut. Contoh dari fates adalah karakter A dapat menghancurkan sebuah tembok. Dari fates tersebut, kita dapat mengkalkulasi attack potensi dari karakter A. Sedangkan ability merupakan suatu kemampuan atau keadaan yang dapat membuat penggunanya melakukan hal-hal khusus sesuai dengan jenis ability-nya. Ability juga merupakan suatu yang penting karena dengan ability kita dapat mengetahui kemampuan khusus apa saja yang dimiliki suatu karakter atau objek. Ability bisa didapat dengan menganalisa dan mengidentifikasi suatu fates. Jadi kesimpulannya, fates dan ability merupakan hal yang berbeda, namun keduanya masih berhubungan. Oke, kita akan masuk ke topik utama. Terdapat 227 ability, dan ini adalah list ability apa saja yang akan kita bahas. Nah, untuk part pertama ini, kita akan membahas 5 ability, yaitu Absolute Zero, Cosmic Awareness, Power Mimicry, Power Nullification, Power Absorption, Durability Negation, dan Existence Erasure. Oke, kita akan langsung saja membahas yang pertama. 1. Absolute Zero. Absolute Zero merupakan suatu kemampuan untuk mengubah kondisi atom di sekitar penggunanya menjadi tidak bergerak sama sekali. Secara hukum fisika, hal ini terjadi pada suhu negatif 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Harus kalian ketahui bahwa suhu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besaran energi kinetik dari atom-atom penyusun objek, yang artinya semakin tinggi suhu suatu objek, semakin tinggi pula kecepatan atom-atom penyusun objek tersebut. Dalam kondisi absolute zero, atom-atom penyusun objek tidak bergerak sama sekali, sehingga membuat suhu objek menjadi 0. Entalpi dan entropi suatu objek juga akan mencapai titik terendahnya, dan hal ini akan membuat atom-atom kehilangan energi untuk menjaga kekompakannya, yang mengakibatkan objek yang berada pada kondisi absolute zero akan hancur pada skala atomik. Karena kemampuannya yang dapat mempengaruhi objek dalam skala atomik, kemampuan ini bisa dianggap sebagai Duranek. Sedangkan karakter yang dapat bertahan dari serangan ini akan mendapat ability resistance tertentu. Untuk ability resistance, kita akan membahasnya lebih lanjut di part selanjutnya. 2. Cosmic Awareness. Cosmic Awareness
merupakan suatu kemampuan yang dapat membuat penggunanya mengetahui fenomena yang sedang terjadi dalam skala kosmik. Pengguna kemampuan ini dapat merasakan keberadaan suatu makhluk ataupun objek dan dapat mendeteksi potensi ancaman mereka pada jarak antar bintang, galaksi, atau bahkan alam semesta. Cosmic awareness dapat dikaitkan dengan kemampuan seperti clairvoyance dan enhanced senses, di mana clairvoyance sendiri merupakan sebuah kemampuan untuk memperoleh suatu informasi dengan kemampuan ekstrasensori atau sering dikenal dengan indera keenam. Sedangkan enhanced senses merupakan sebuah kemampuan di mana penggunanya memiliki indera fisik seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang jauh melampaui kemampuan indera manusia. Yang membedakan cosmic awareness dengan dua kemampuan ini adalah skalanya yang dapat mencapai jarak yang sangat besar. 3. Power mimicry, power nullification, dan power absorption. Ketiga kemampuan ini saling berkaitan, jadi gua kelompokkan dalam satu poin agar mudah kalian pahami. Power mimicry merupakan sebuah kemampuan untuk menyalin sebuah kemampuan dari karakter lain. Kemampuan ini terkadang masih memiliki batasan, contohnya seperti penggunanya harus melihat kemampuan targetnya terlebih dahulu sebelum dapat menyalinnya. Ataupun kemampuan hasil salinan terkadang tidak sekuat atau sesempurna kemampuan aslinya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa karakter yang memiliki kemampuan ini tidak bisa dianggap dapat menyalin semua kemampuan yang ada. Tetap terdapat batasan untuk kemampuan ini dan jika dilanggar maka akan menjadi NLF. Power nullification atau negation merupakan sebuah kemampuan untuk membatalkan kemampuan dari karakter lain. Kemampuan ini juga terkadang masih memiliki beberapa batasan. Contohnya, seperti penggunanya harus melihat targetnya menggunakan kemampuannya sebelum dinetralkan, ataupun terkadang targetnya harus berada pada suatu medan atau ruang khusus agar penggunanya dapat melakukan kemampuan ini. Seperti sebelumnya, bahwa hal yang perlu dicatat adalah karakter dengan kemampuan ini tidak bisa langsung dianggap dapat membatalkan semua jenis serangan atau kemampuan karakter lain. Tetap terdapat batasan dan jika dilanggar akan digolongkan juga ke dalam NLF. Power absorption merupakan suatu kemampuan yang dapat menyerap kemampuan dari karakter lain. Power absorption merupakan kombinasi dari power mimicry dan power nullification, di mana karakter yang menggunakan kemampuan ini tidak hanya dapat meniru, namun juga dapat mencuri kemampuan dari targetnya. Kemungkinan kekurangan dari kemampuan ini juga masih sama seperti kemampuan sebelumnya. Hal yang perlu dicatat adalah menganggap karakter dengan kemampuan ini dapat menyerap semua kemampuan yang ada dapat dinyatakan sebagai NLF. Selain itu, kemampuan ini juga berbeda dengan absorption, walaupun dapat menjadi salah satu potensinya. 4. Durability negation. Durability negation adalah kemampuan yang memungkinkan penggunanya dapat melukai target dengan mengabaikan durabilitas dari targetnya. Durability negation merupakan salah satu kemampuan penting di dunia death battle, terutama dalam forum debat, di mana karakter dengan kemampuan ini pastinya memiliki serangan yang lebih efektif jika dibandingkan dengan karakter yang tidak memiliki kemampuan ini. Dengan durability negation, karakter tier rendah sekalipun masih dapat mengungguli karakter dengan tier yang lebih tinggi. Adapun beberapa kemampuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam durability negation, antaranya adalah serangan yang dapat melewati bagian tubuh luar dan mempengaruhi struktur internal atau organ dalam target, serangan yang dapat mempengaruhi target dalam skala molekuler seperti manipulasi suhu dan manipulasi materi, serangan yang dapat mempengaruhi realitas seperti reality warping, manipulasi pikiran, manipulasi jiwa, manipulasi energi, manipulasi ruang waktu, manipulasi konsep, dan kemampuan lain yang bekerja sepertinya. 5. Existence erasure.
Existence Erasure merupakan sebuah kemampuan yang dapat menghilangkan atau menghapus keberadaan targetnya hingga tidak menyisakan bagian penyusun apapun. Kemampuan ini dalam tingkatan yang lebih kuat bahkan dapat menghapus jiwa dan konsep dari keberadaan target. Namun hal ini tetap harus dibuktikan melalui bukti yang konkret karena tidak diperbolehkan jika kita menganggap karakter dengan kemampuan ini dapat secara otomatis melenyapkan suatu keberadaan hingga jiwa dan konsepnya. Kemampuan ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pengaplikasian dari Void Manipulation. Walaupun Void Manipulation sendiri dapat mencakup beberapa kemampuan lain yang lebih luas. Prestasi Existence Erasure juga dapat dimasukkan ke dalam attack potensi, di mana sebagai contoh, jika ada karakter dengan daya serang fisik tier 9B dapat menghapus suatu struktur yang setara dengan tier 3A, maka attack potensi karakter tersebut akan menjadi 9B 3A dengan Existence Erasure. Oke, jadi itulah pembahasan kita di video kali ini. Jika semisal ada jenis ability yang perlu gua bahas, namun gua belum masukin ke dalam list, bisa banget ditulis di bawah. Kalau semisal ada informasi yang kurang tepat atau kurang lengkap, juga bisa banget dikoreksi di kolom komentar. Ya kalau semisal ada 1-2 kata yang penyebutannya salah, ya sorry banget ya teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.